Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bapak Ibu dengan Bunda Sijul dalam channel kita Yuk Belajar Trading ya Bapak Ibu. Sebelumnya video pagi tadi saya ya secara langsung itu masih belum terlalu detail membahas tentang bagaimana sih keutamaan kita dalam menabung saham ya Bapak Ibu. Kali ini saya mencoba menggunakan Excel ya. Saya coba share screen. Bapak Ibu ya. Ini ada Excel-nya. Nah, ini. Jadi saya mencoba mudah-mudahan sudah terlihat ya Bapak Ibu. Saya mencoba membuat perhitungan secara sederhana. Jadi mohon maaf mungkin kalau ada yang bingung karena saya bukan orang akuntansi. Saya adalah sarjana arsitektur. Jadi ini saya mencoba mengambil perhitungan 1 tahun terakhir di emiten Sido Muncul. Nah, ini apabila kita konsisten menabung 20% dari gaji bulanan kita. Misalnya gaji kita 1 juta ya Bapak Ibu. Ini sangat di bawah UMR, tapi ya ada seperti itu. Ya, sekarang dosen ada digaji seperti itu. Udahlah ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan memberikan gambaran tentang apa sih yang bisa kita dapat dalam menabung saham, ya. Jadi di sini saya mulai dari karena kita perhitungannya adalah mencari dividen, jadi kita akan berhitung 1 tahun, ya. Karena ingin melihat real dari harga saham yang fluktuatif, saya mengambil saham emiten Sido Muncul dari tahun kemarin, dari April 2021 sampai April 2022 ya. Bulan Maret kemarin emiten Sido Muncul sempat naik di 1040 ya. Oke, kita akan coba perhitungannya ya. Untuk menentukan harga beli juga Bapak Ibu, sebaiknya kita melihat indikator juga ya. Walaupun ada orang bilang yang penting kita sudah melihat fundamentalnya karena kita mengejar namanya dividen. Tapi kalau kita pintar dalam melihat grafik atau chart, lebih baik lagi kita akan mengambil saham pada saat posisi murah atau diskon ya. Bagaimana caranya? Saya sekalian beritahukan juga di sini ya. Baik, kita akan lihat, saya akan stop share di sini, saya akan share trading view. Ya, trading view. Saya akan share trading view. Oke, ini ya Sido Muncul. Mudah-mudahan kelihatan. Ya. Ya, ini ya. Ini adalah Sido Muncul 1 tahun terakhir. Dimulai dari bulan April 2021 sampai 2022 di bulan April juga ya. Nah, baik. Kalau kita ingin membeli sebuah emiten untuk investasi, sebaiknya kita membeli pada saat harga diskon atau harga murah ya. Harga murah seperti apa? Kita bisa lihat dari chartnya. Pada saat garis ini ya sudah berada di bawah. Ini 20 ya, 20. 18 ya, 20 ini ya. Di bawah 20, ini garis ini menggunakan stokastik RSI. Kalau sudah berada di bawah 20, ini menggunakan indikator zigzag ya. Bisa kita lihat dari sini juga harganya paling rendah. Ini ada 725, ini ada 745, ini ada 690 ya. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, harga paling rendah. Kita ambil di situ ya. Cara mengambilnya. Jadi kalau kita investasi ya sebisanya kita membeli saham di harga yang murah. Ya, kita melihat di sini di indikatornya kalau sudah di bawah 20 berarti harga saham itu termasuk murah, kategori murah ya. Nih di bawahnya 20 untuk stokastik RSI. Kalau kita menggunakan zigzag, indikator zigzag ini di atas ini ya. Ini bisa kita lihat. Nah, kita membeli di posisi seperti ini ya. Baik, ini kita akan lihat di bulan-bulan apa ya yang paling rendah. Nah, itu kerjaannya juga kalau kita mau benar-benar ingin tahu, tidak asal membeli saham ya. Kita juga tidak boleh juga asal-asalan sebenarnya. Jadi kita diberi gambaran karena kita saham syariah lebih amannya itu kita mengambil di
Jakarta Islamic Index 70. Nah, lebih aman lagi di Jakarta Islamic Index 30 ya. Nah, ini Sido kalau di JI 70 masuk, cuma saya belum lihat lagi di JI 30 ya. Karena selalu ada namanya penyaringan-penyaringan lagi. Apakah saham ini masih kategori bisa masuk di JI 30 atau seperti apa? Ya, jadi kalau di umum itu ada namanya LQ45 saham-saham kita yang blue chip banyak di situ. Namun kalau kita untuk saham syariah sebaiknya di JII 30 ya. Baik, kita kembali lagi ke Excel tadi ya. Kita share kembali ke Excel. Nah, ini. Nah, jadi bulan pertama dari 20%, jadi kita insya Allah coba menyisihkan ya dari anggaran kita 1 juta, kita menyisihkan sekitar 20% dari gaji. Jadi misalnya gaji kita adalah 1 juta. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Kita yang berpenghasilan rendah saja bisa menabung saham, apalagi yang punya banyak duit ya, daripada ditabung di bank tidak nambah-nambah, mendingan kita nabung saham, karena nabung saham itu sifatnya grow ya, sifatnya tumbuh. Nah, kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan juga dalam memilih saham untuk diinvestasikan itu, kita harus melihat dari fundamentalnya. Nah, coach kami di YouLife Academy, kalau mau kita tidak terlalu banyak waktu untuk melihat yang betul-betul saham yang luar biasa yang masuk dari 6 magic number plus 1 ya, karena biasanya tidak semua masuk di situ, maksudnya satu emiten tidak akan semuanya sempurna ya, biasanya ada yang hanya 4 sampai 5 masuk, boleh kita investasikan. Nah, di saham kami di edukasi kami yaitu YouLife Academy itu memberikan gambaran. Pertama, kalau kita melihat secara fundamental, pertama kan kita sudah lihat ternyata Sido ini masuk di JI 70, ya itu insya Allah kategori liquid ya. Kemudian yang kedua, market cap-nya bagaimana? Market cap bisa kita lihat di RTI Bisnis ya Bapak Ibu. RTI Bisnis itu ini saya coba kasih lihat, ya ini modelnya RTI Bisnis. Nah ini untuk saham, coba saya kasih lihat ya, kasih kecil dulu. Nah, untuk saham Sido muncul ini, nah ini kita bisa lihat. Nah, nilai market cap-nya adalah market cap-nya adalah 28, Oke. Jadi market cap saham untuk Sido muncul itu adalah 28,05 triliun ya. Ini kategori market cap-nya besar ya. Jadi ada 3 penggolongan market cap. Yang kecil itu di bawah 1 triliun, yang orang biasa anggap saham gorengan ya. Mungkin karena murah jadi bisa digoreng-goreng ya orang bilang. Tapi kita tidak mengenal yang seperti itu. Oke, di syariah. Kemudian kedua itu adalah saham middle, yaitu pertengahan antara 1 triliun sampai 10 triliun. Kemudian yang ketiga adalah saham yang memiliki market cap besar, yaitu di atas 10 triliun. Ya. Kemarin ada GoTo, emiten baru, gabungan dari Gojek dan Tokopedia itu luar biasa, sahamnya sudah 100 triliun ya, nilai perusahaannya 100 triliun. Itu termasuk salah satu big perusahaan raksasa keempat setelah Telkom dan Mandiri ya, Mandiri. Luar biasa itu GoTo. Nanti insya Allah tanggal 11 itu sudah listing di bursa. Sebelumnya sudah melakukan penawaran di order book, kemudian di penawaran kedua, karena di order book biasanya ada range. Kemarin itu range-nya dari 366 sampai 316 ya, sampai 388. 338. Ternyata endingnya di 338. Itu ya. Dan sudah dapat penjatahan. Oke, kita akan balik. Jadi kedua yang berikutnya adalah sebisanya market cap-nya besar ya. Big cap. Sebisanya big cap. Nah, jadi Sido sudah masuk kategorinya, dia big cap.
Kemudian yang kita bisa lihat lagi, Sido Muncul itu kan produknya di mana-mana ya. Apalagi sekarang itu sudah banyak, sudah mulai go to internasional, sudah banyak di negara-negara lain produk-produk Sido Muncul. Ya, banyak diminati orang, masih ada produknya di pasar. Itu salah satu juga yang bisa kita lihat kalau saham ini bagus ya, karena masih ada di pasaran. Kemudian yang paling penting juga adalah IPS-nya. Jadi IPS-nya adalah positif. Kenapa begitu? Kalau IPS positif berarti perusahaan ini punya untung ya. Jadi itu yang paling penting. Kemudian kalau untuk investasi kita juga harus melihat yang memiliki ROE 15 sampai 20% ke atas ya. ROE 15 sampai 20% ke atas. Ini bisa kita lihat semua di RTI Bisnis. Kemudian kalau kita bisa menghitung-hitung ya, nanti insya Allah saya akan coba share lagi bagaimana cara melihat saham ini masih kategori murah atau mahal ya. Karena kebetulan ada partner saya yang tanya kemarin dan saya pada saat itu masih sibuk, saya belum sempat memberikan materi. Insya Allah nanti saya akan coba rekap lagi ya. Oke, itu ya kategori under value atau kategori sahamnya murah secara perusahaan ya, secara nilai perusahaan. Nah, itu yang bisa Bu kita pegang, Bapak Ibu, yang kita pegang untuk sebagai investasi. Nah, kita lanjut ya. Nah, karena kita konsisten 200.000 per bulan, 200.000 per bulan, dia akan nanti tercompounding ya. Kalau secara logika, akhirnya setiap setiap kita menabung, kita targetkan tiap bulan menabung 200.000 atau sejumlah 2 lot, secara logika akan 1 tahun itu 24 lot. Tapi karena kita menggunakan sistem compounding, dari 24 lot itu akhirnya akan menjadi 30 lot. Ini ya Bapak Ibu ya. Dari mana 30 lot ini? Ini perhitungannya. Jadi bulan pertama kita memiliki anggaran 200.000 ya. Kita beli emiten Sido sebanyak 2 lot. Jadi sisanya adalah 50.000. Ini akan terakumulasi di cash balance. Bulan kedua kita akan transfer lagi 200.000, akan berjumlah menjadi 250.000. Kemudian kita belikan saham lagi, ada selisih lagi, seperti seterusnya. Jadi pada saat cash balance kita bisa membelikan saham-saham dalam bentuk lot lagi ya, kita beli lagi ya. Jadi itu namanya kita compounding. Jadi jangan dulu diambil, kita akan target 1 tahun ya Bapak Ibu. Baik. Nah, ini ya 1 tahun berikutnya. Nah, kenapa ada yang warna kuning-kuning ini? Ini saya tandai sebagai apa namanya? Yang kita kejar sebagai investor, yaitu dividen ya. Jadi dividen. Jadi untuk Sido Muncul itu ada lagi satu, untuk fundamentalnya kita mengejar yang memiliki dividen yield di atas 7% ya, di atas 7%. Nah, untuk Sido itu kayaknya enggak sampai ya 3% lebih, tapi untuk kategori di investasi itu ya lumayan. Lumayan boleh, dan sahamnya masih tergolong murah ya. Oke, Bapak Ibu, ini ya. Jadi dividennya ini untuk Sido Muncul, kita bisa melihat kapan dividen Sido Muncul dibagikan. Nah, kita lihat lagi di RTI Bisnis. Makanya penting namanya ilmu, ya. Jangan cuma asal ikut-ikutan, rekomendasi orang. Kita harus mengetahui ilmunya, ya. Oke, Bapak Ibu, ini ya, kita melihat di RTI itu ada namanya Corp Action. Nah, ini Corp Action. Nah, kita melihat yang 2021 ya Bapak Ibu ya. Kalau ini belum, tanggal 28 nanti insya Allah dividen Sido Muncul itu membagikan dividen pertamanya senilai Rp38. Ini termasuk tinggi ya Bapak Ibu ya. Setelah kemarin sempat di bulan Agustus membagi dividen 15,3%. 15,3 rupiah, ini naik menjadi Rp38 karena memang Sido Muncul sudah membukukan laporan keuangannya di kuartal 4 itu mengalami kenaikan yang luar biasa, sehingga dia membagikan dividen atau bagi hasil ke para investornya itu sejumlah Rp38 per lembar. Lumayan ini Bapak Ibu, kalau 38 sudah ada dana kita 3.000 ya, tinggal dikali ya kalau kita sudah punya sahamnya. Oke.
Oke, baik. Kita lanjut lagi, maaf. Oke, kita kembali lagi ke ini ya. Nah, ini adalah perhitungannya dari mulai April 2020 sampai Maret 2020, 1 tahun Porto ya. Jadi 1 tahun Porto ternyata kita bisa mendapatkan 30 lot Bapak Ibu selama 1 tahun kita menabung saham dengan per bulan itu 200.000. Kita bisa 30 lot, kemudian kita mendapatkan dividen 2 kali sejumlah ini ya. Nah, ini 9, kenapa 60.000? Ini saya sudah tambahkan 18 tambah ini, kemudian ditambah hasil ini, sisa dari cash balance. Karena dia dividen itu akan langsung otomatis masuk. Sebenarnya kayak tadi ya, tanggal 28 April, tanggal 28 April itu akan masuk. Akan bertambah, akan terakumulasi atau bertambah cash balance kita. Nah, ini jadi bulan akhir 1 tahun ini, yaitu bulan Maret 2022, dengan kita menabung sejumlah per bulan 20 lot ya, 20 lot, 2 lot, maka jumlah lot kita akan bertambah menjadi 30 lot. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ini kita tidak usah ingat-ingat Bapak Ibu, tidak usah kita pikir-pikir kita punya saham ini kira-kira turun harga enggak usah ya. Karena kita intinya menabung saham, kemudian kita mengejar dividen ya. Nah, ini juga tingkat risikonya agak minim karena kita tidak perlu orang bilang sport jantung. Kita selalu melihat wah harganya naik ya. Kalau harga naik alhamdulillah karena kita sudah menyimpannya di tahun sebelumnya ya. Nah, sebagai contoh mungkin ini jadi saya rata-ratakan dari bulan April dari mulai Rp750 akhirnya naik di tahunnya ya 935 per lembar. Nah, itu salah satu kemajuan kan Bapak Ibu. Seandainya kalau kita berpikir pada saat di harga ini jumlah lot kita itu 1.000, luar biasa ya perkembangannya. Hanya dalam kategori 1 tahun dari 760 sampai di sekarang 935 ini ya, ini yang sekarang ini. Kalau kita mau lihat secara kenaikan harga saham mengalami kenaikan ya dari 760 ke 935. Nah, tapi ini kan saya rata-ratakan. Ini saya rata-ratakan karena kita menyicil per bulan. Sehingga untuk 1 tahun average dari harga emiten kita adalah seharga 797 rupiah per lembar, dengan sisa cash balance kita adalah 60.000 rupiah, 60.030 rupiah. Dan jadi Sido itu memberikan bonus Bapak Ibu. Ini ada pengumuman bonusnya ya. Ini saya memperlihatkan. Nah, ini jadi di 2021 itu ada bagi hasil 2 kali di bulan April dan bulan Agustus. Kemudian di bulan bulan 9 ternyata dia memberikan bonus. Bulan 9 dia memberikan bonus. Bonusnya seperti bagaimana? Bonusnya adalah 1:131. Jadi 131 saham kita yang ada di Sido kita akan diberikan 1 lembar sebagai bonus ya. Jadi perhitungannya bisa kita hitung. Jadi setiap 131 saham kita di Sido kita berhak mendapatkan 1 lembar bonus. Nah, ini dari akumulasi ini dari 20 kita coba hitung ya. Kita coba hitung dari 20 karena 1:131 ini ya. Jadi 131 lembar saham kita dia akan diberikan 1 bonus. Nah, berarti kita akan bagi. Nah, ini 30 kurang 3 27 2.700 ya, 2.700
dibagi 131 sama dengan. Nah, 20 lembar berarti kita. Berarti kita dapat bonus lembar sahamnya itu 20 lembar. 20 lembar bonus saham. Nah, ini tinggal kita cukupkan nantinya bonusnya sehingga bisa menjadi satu lot. Caranya bagaimana? Nanti kita bisa melalui sekuritas ya, karena kalau untuk di bursa dia dalam bentuk per lot. Nah, ini. Jadi ini kita punya istilahnya masuk dalam cash balance kita dari dividen dan dari 20 lembar saham. Nah, kita umpamakan ya, kita hanya menabung 1 tahun saja. Saya coba menghitung dari anggaran kita awalnya 2.400.000 ya. Nah, kita sudah mendapatkan 30 lot ya Bapak Ibu ya. 30 lot dikali 100 sama 3.000. Nah, 3.000 kita kalikan dengan saham. Umpamanya kita jual pada saat posisi sahamnya lumayan naik ya di 1.040. Nah, harganya berapa? Menjadi 3.120.000. Jadi ada keuntungan, ada selisih 720.000. Nah, siapa Bapak Ibu yang mau kasih? Kita dapat keuntungan seperti ini. Lumayan kan Bapak Ibu ya? Jadi untuk tabungan kita sendiri itu mengalami peningkatan 30% dari tabungan awal ya. 30% ditambah cash balance kita dari dividen itu 60.000 ditambah 17 lembar saham. Nah, ini perhitungan average ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini untuk average-nya itu kita menggunakan kalkulator saham. Di sini ada saya sempat, nah ini ya, ini sahamnya 797. Jadi kita juga seperti yang video sebelumnya saya kemukakan, kita memiliki beberapa aplikasi, diantaranya adalah ini, kita harus punya namanya kalkulator saham dan kita harus punya RTI bisnis ya, karena di sini yang kita bisa melihat secara fundamental. Oke Bapak Ibu, kalau ada yang kurang dipahami dan Bapak Ibu mulai melirik bisa menabung saham di bursa efek, kenapa tidak? Bisa menghubungi saya ya Bapak Ibu ya. Insya Allah saya akan memberikan bantuan berupa membimbing pembuatan akun FDN. Bapak Ibu juga bisa masuk kelas kalau memang ingin mengetahui lebih jauh ya, karena saya juga masih belajar. Saya baru belajar 1 tahun, tapi alhamdulillah sudah mulai banyak memahami yang bagaimana yang namanya fundamental dan bagaimana yang namanya technical analysis ya. Jadi kalau sesuatu ada ilmunya sebenarnya kita tidak akan takut. Jadi kalau kita tidak tahu ilmunya, maka disitulah kita akan mudah dipermainkan perasaan ya, perasaan takut maksudnya. Ya, jadi lumayan Bapak Ibu ya, peningkatan tabungan kita itu bisa sampai 30%. Ini kalau kita umpamanya jual saham kita. Nah, saya ingin memperlihatkan kalkulator saham ya. Ini kalkulator saham. Jadi di kalkulator saham ini Bapak Ibu sudah punya fee ya. Jadi kita bertransaksi karena kita memiliki di sekuritas memiliki antara sekuritas dan bursa efek itu kan memiliki aturan main ya Bapak Ibu. Seperti halnya kalau kita menabung di bank, kita punya administrasi. Nah, biaya administrasi itu untuk harga beli dan harga jual itu sudah ditentukan seperti ini ya. Dan ini yang ada di sekuritas kita. Kalau di tempat lain saya kurang paham, tapi ini termasuk lumayan murah ya. Jadi untuk fee belinya 0,15%, ini sudah termasuk pajak Bapak Ibu. Jadi kita jangan lupa, jangan takut. Setiap transaksi yang kita lakukan sudah kena pajak ya. Sudah kena pajak. Malahan sekarang ada peraturan baru dari BI. Kalau jual beli kita di atas 10 juta, kita akan dikenakan baterai 10.000 ya. Jadi itu buktinya bahwa kita legal Bapak Ibu. Setiap transaksi yang kita lakukan adalah legal dan kita dijamin secara keuangan oleh OJK. Dan kita sudah membayar pajak yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita bayangkan ya. Loh kenapa ini jadi turun nilai kita yang hanya 2.400.000 kok jadi 2,3. Jadi ingat Bapak Ibu, kita pun menabung di bank itu pasti akan mengalami pengurangan dari administrasi. Nah ini dari buah dari administrasi ya. Ini dari administrasi kita. Jadi kita mendapatkan administrasi ini, kita akan sudah diberikan gambaran
Ini loh kita punya porto setelah sudah dikurangi dengan 0,15% sampai 0,25% ya. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu lihat sendiri kan, harga beli kita setelah di average kan itu harganya hanya 797. Sehingga setelah 1 tahun kita tabung saham kita ternyata naik, Bapak Ibu, naik sebesar 29%. Lumayan ya, 29%. Menjadi Rp3.112.200. Nah, jadi kita mendapatkan keuntungan atau selisih dari saham kita Rp717.614. Nah, luar biasa Bapak Ibu ya. Siapa yang memberikan uang seperti itu dalam waktu 1 tahun ya. Untuk itu mengapa mentor kami selalu memberikan saran kalau memang kita belum paham tentang trading ya kita investasi saja ya. Investasi itu termasuk aman untuk di dunia pasar modal ya. Baik Bapak Ibu, apabila ada yang kurang dipahami silahkan ditanya ke saya. Mohon maaf apabila terlalu cepat. Yang jelas insya Allah lebih menguntungkan dan kita lebih bebas riba kita menabung di saham syariah ketimbang di tempat lain ya. Jadi insya Allah aman dan secara keuangan kita akan lebih meningkat. Apalagi kita memakai sistem compounding. Jadi jangan ragu, ayo kita sama-sama belajar dan sama-sama berinvestasi di saham syariah dan kita menggunakan sekuritas Pintrako sebagai salah satu sekuritas yang terbanyak nasabah di saham syariah. Baik, terima kasih. Semoga sehat selalu buat semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.